Terimalah salam kasih dalam Dhamma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kelompok umat Buddha, yang mana pada pertemuan ini kita akan membahas tentang kelompok umat Buddha perumah tangga, yaitu Pandita. Namun sebelum kita masuk di materi yang akan Teacher sampaikan tentang Pandita, Teacher akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa mampu memiliki pengetahuan tentang kelompok umat Buddha perumah tangga, yaitu Pandita. Yang kedua, siswa mampu memiliki pengetahuan tentang Pandita dan penggolongan Pandita. Kemudian siswa mampu menteladani sifat-sifat luhur dari seorang Pandita. Oke anak-anak semua, mari kita bahas materi tentang kelompok umat Buddha pada hari ini, yaitu di sub pembahasan tentang Pandita. Anak-anak semua, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sama-sama mengetahui bahwasanya dalam Anguttara Nikaya 3 dijelaskan bahwasanya dalam agama Buddha, kelompok umat Buddha itu terdiri atas yang pertama, 1. Kelompok umat Buddha kewiharaan yang dinamakan sebagai Pabajita, yang terdiri dari biku dan bikuni parisa. Kemudian yang kedua yaitu kelompok masyarakat awam perumah tangga yang dikenal sebagai Garawasa, yaitu upasaka dan upasika parisa, yang terdiri atas upasaka dan upasaka pandita. Umat perumah tangga atau Garawasa. Umat perumah tangga itu terdiri dari yang pertama upasaka dan upasika. Upasaka adalah perumah tangga laki-laki yang menjalankan ajaran Buddha. Kemudian upasika adalah umat perumah tangga perempuan yang menjalankan atau melaksanakan ajaran Buddha atau Buddha Dharma. Kemudian yang kedua dikenal sebagai Pandita. Pandita adalah umat perumah tangga, baik itu upasaka atau upasika, yang kemudian membantu sangga dalam hal memberikan pelayanan secara ritual dan juga pelayanan dalam pembabaran dharma bagi para perumah tangga lainnya. Oke, mari kita bahas tentang Pandita. Pandita khususnya di Indonesia ini terdapat satu kekhususan. Kekhususan apa? Yaitu di Indonesia ini para biku tidak dapat bergerak di dalam urusan duniawi. Contohnya dalam hal menikahkan atau pengambilan sumpah jabatan. Di samping itu, di Indonesia sendiri jumlah biku atau bikuni ini juga tidak sebanyak dari negara-negara Buddhis lainnya, sehingga memerlukan seorang upasaka atau upasika yang telah mengabdikan dirinya tanpa pamrih kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha untuk mengabdi dan menyantuni umat dalam kegiatan-kegiatan ritual keagamaan. Mereka, upasaka-upasika yang mendapat penghormatan ini kemudian disebut sebagai Pandita. Siapa itu Pandita? Pandita adalah umat perumah tangga yang selain baik dalam menjalankan dharma dalam kehidupan ini, ia juga bertekad untuk dapat membabarkan atau mengajarkan dharma kepada perumah tangga lainnya dan juga memberikan pelayanan-pelayanan kepada perumah tangga lainnya. Tugas utama dari Pandita adalah untuk membantu sangha dalam memberikan pengajaran atau penyampaian dharma dan juga dalam pelayanan upacara atau ritual keagamaan. Kenapa? Karena tidak semua wihara di Indonesia ini terdapat biku atau ada biku yang menetap atau berwasa di
wihara-wihara tersebut, sehingga membutuhkan dalam hal ini pandita yang membantu para bhikkhu sangha untuk memberikan pelayanan, baik itu pengajaran atau penyampaian dharma dan juga dalam hal pelayanan upacara-upacara keagamaan. Namun perlu dicatat bahwasanya bagi yang tidak diangkat sebagai seorang pandita juga diperbolehkan untuk melakukan penyampaian dharma dan juga untuk membantu ritual keagamaan. Tetapi dalam hal ini harus didasari pada pengetahuan yang sebenarnya terhadap Buddha Dharma. Arti dari pandita atau sebutan pandita. Pandita itu berasal dari bahasa Pali yang artinya adalah orang yang bijaksana, yang biasanya disebut sebagai pandit. Sebutan untuk pandita bagi laki-laki adalah Romo atau Bapak Pandita. Tetapi lebih identik disebut sebagai Romo Pandita. Nah, kemudian untuk upasika atau pandita perempuan atau wanita ini disebut sebagai Ibu Pandita. Tetapi ada juga beberapa yang masih menyebut dengan Ramani Pandita. Pandita itu bukanlah sebuah gelar dalam jabatan, ya. Pandita adalah gelar fungsional. Gelar fungsional artinya adalah gelar yang menunjukkan bagaimana wewenang dan kewajibannya di dalam pelayanan terhadap umat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Jadi pandita ini sangat erat kaitannya sebagai pelayanan terhadap umat, bukan suatu jabatan kehormatan layaknya di suatu sistem pemerintahan, tetapi bagaimana melakukan atau menjalankan fungsi-fungsi di dalam pelayanan kepada umat Buddha. Penggolongan pandita di dalam beberapa organisasi-organisasi Buddhis, khususnya di Indonesia, ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama yaitu pandita yang bertugas untuk memimpin upacara dalam agama Buddha atau ritual-ritual keagamaan yang disebut sebagai pandita lokapalang seraya. Contohnya untuk ritual perkawinan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pandita dharma duta, yaitu pandita yang memberikan ceramah atau menyampaikan khotbah-khotbah dharma atau melakukan dhamma di sana. Ini disebut sebagai pandita dhamma duta atau dharma duta. Bagaimana seseorang bisa diangkat sebagai pandita? Pengangkatan seorang perumah tangga, baik itu upasaka atau upasika, menjadi pandita itu didasari atas beberapa pertimbangan-pertimbangan yang antara lain satu, sada atau keyakinan terhadap Triratna Buddha, Dharma dan Sangha, serta keyakinan terhadap ajaran-ajaran Buddha seperti karma, punarbawa, paticca samuppada, Tari Arya Sajani, Tilakana, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pertimbangan yang kedua yaitu sila atau moralitas di dalam kehidupan, baik itu dalam ucapan, tindakan, maupun dalam memperoleh penghidupan. Pertimbangan yang ketiga yaitu bakti, yaitu bagaimana bakti terhadap agama Buddha dan bakti terhadap wihara serta umat yang ada di suatu wihara atau daerah tertentu. Di samping dari tiga pertimbangan tersebut, pertimbangan yang lainnya yaitu memiliki pengetahuan dharma serta kemampuan komunikasi dan kepemimpinan yang baik. Kemudian jenjang pandita. Beberapa jenjang kepanditaan yang ada di Indonesia ini terdiri atas satu pandita muda. Nah, pandita muda ini biasa disebut sebagai upasaka bala anu pandita atau disingkat UBAP. Kemudian yang kedua yaitu pandita madya atau upasaka anu pandita atau disingkat dengan UAP. Dan yang ketiga yaitu pandita penuh atau upasaka
pandita yang disingkat dengan UP. Jadi ketika nanti kalian menjadi pandita, maka kalian akan mendapatkan gelar UP. Jadi di depan nama kalian itu akan ada tulisan UP atau gelar UP, kemudian nama wisudi kalian, dan kemudian nama kalian. Contohnya kalau teacher menjadi pandita berarti UP Upasaka Pandita titik Yasawadano, Yasawadano itu nama wisudi, kemudian Jumadi. Jadi UP Yasawadano Jumadi. Ya, semoga kalian nantinya bisa membantu umat Buddha atau perkembangan agama Buddha. Kalaupun kalian tidak bisa menjadi biku atau bikuni, maka kalian bisa membantu perkembangan agama Buddha dengan menjadi pandita. Yang pertama, untuk upasaka atau upasika ini ada diberikan gelar Maha Upasika atau Maha Upasaka, yaitu disingkat MU. Kemudian yang kedua yaitu Maha Pandita. Ini yang untuk pandita ya, atau yang biasa disingkat dengan MP, Maha Pandita. Oke, selanjutnya setelah kita tadi telah membahas tentang apa itu pandita, arti dari pandita, kemudian bagaimana pengangkatan pandita dan gelar-gelar bagi pandita, kita akan membahas tentang bagaimana para pandita ini di dalam mengemban tugasnya. Bagi para upasaka atau upasika yang sudah mendapat kepercayaan sebagai pandita, mereka harus lebih memperdalam dharma dan juga dalam pelaksanaannya. Jadi ketika sudah diangkat sebagai pandita, maka harus memiliki pengetahuan dengan cara banyak mempelajari dharma dan juga dalam mempraktekkan atau pelaksanaan dharma itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mereka juga wajib untuk menjalankan pandita sila dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan pandita sila dari sangha atau majelis tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu mereka wajib untuk menjaga pikiran, ucapan, dan tingkah lakunya agar menjadi panutan bagi para umat. Ya, jadi pandita itu harus menjadi panutan bagi para umat. Ibarat kata ketika di sekolah, maka pandita itu adalah seorang guru atau acarya, yang mana setiap tingkah laku, ucapan yang dilakukan oleh guru, dalam hal ini pandita, ini akan sangat berpengaruh terhadap umat dan keyakinan umat. Untuk itu, sebagai seorang pandita harus menjadi panutan yang baik dalam kehidupan ini. Oke, Ananda semua, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan hari ini tentang umat berumah tangga, yaitu tentang pandita. Telah selesai teacher sampaikan, dan semoga Ananda semua dapat mengerti, memahami, dan mempraktikkan hal-hal baik dan mulia dari apa yang telah teacher sampaikan hari ini. Semoga Ananda semua selalu diberkahi dengan kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Sadu, sadu, sadu. Dan teacher akhiri dengan Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.